sehingga ini Pak Dono tak tadi dari MC jadi mengurusi lampu, Pak Kurin mengurusi konsumsi, karena baru kongres itu diputuskan. Bentar Pani bilang, saya hari Sabtu ke Blitar sama Ketua Agung. Jam 1 ke Ketua Agung, jam 2 selesai menuju ke Blitar. Hari Kamis. Dan posisi saya Kamis itu ada acara kunjungan kerja ke Magelang. Jadi baru pulang dari Magelang ke sini tadi. Nah, rapat itu hanya lewat saya, Pak Naik sama Pak Hartono sebelum bisa berangkat ketemu ngomong-ngomong setengah jam, lalu rapatnya lewat telepon. Karena kan canggih ya, di rapatnya lewat telepon. Jadi segala sesuatunya serba mendadak dan harus pantas untuk didatangi DPP, makanya sampai disewanya naik barang ini kelihatan lampunya ketutupan sampai lali gitu. Dan orang kulino dipacai ini, kalau dipacai ini lagi, ini bodoh karena mau guyu, mau senyum tapi nggak masker. Jadi senyumnya nggak kelihatan. Maka ini nanti biar dicontoh oleh Pak Dono, saya itu lagi tulis. Pertama terkait dengan pilkada, karena sudah diputuskan dan mohon Bapak Ibu sekalian memaklumi bahwa kita harus ikut incumbent karena itu perintah dari DPW dan DPP. Tapi satu hal yang penting harus sadari, mungkin di antara sekian partai yang membuat Pak Soruti ngaco ya Pak, karena membuat DPP ngaco ya, yang membuat semacam MOU, membuat fakta integritas bermaterai 6.000 ditandatangani oleh Pak Rianto di kantor DPW Jawa Timur, ada 9 poin. P3 mau dukung panjenengan Pak Rianto, tapi tanda tangani dulu 9 pernyataan ini dengan siap Jokowi, tak siap dan itu. Di antaranya beliau sanggup membantu P3 nanti setiap dapil dapat DPR 1. Kalau dia jadi bupati, perkaranya pokoknya setiap dapil harus ada DPR 1 dari P3. Itu yang nomor 2, sanggup membantu, sanggup bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama dan badan otonomnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan TPI, Madrasah Diniyah dan pondok pesantren. Jadi NU mungkin tidak tahu bahwa kita itu memperjuangkan NU dengan cara politik, artinya bukan sekedar ngomong, tapi kita buatkan surat perjanjian ditandatangani oleh Pak Rianto, ada dokumennya resmi, itu sanggup membantu perjuangan Nahdlatul Ulama dan lembaga pendidikan ma'arif terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru-guru PPI, Madrasah Diniyah dan pondok-pondok pesantren. Sehingga kalau memang seorang bupati, gubernur, presiden itu mau melakukan itu hal yang sangat mudah. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa seberapapun kekuatan para ulama, para kiai, mubalik, khotib dan sebagainya untuk merubah sebuah kebijakan, itu masih kalah dengan 1 menit dari tangan seorang gubernur. Ketika di Jakarta itu ada namanya tempat lokalisasi yang sangat terkenal, Maikarta, dan juga belum tahu Romo, tapi belum moco dan sebagainya. Itu para kiai, para habaib memperjuangkan supaya Maikarta itu ditutup, tidak kurang-kurang, demo dan macam-macam. Tapi begitu habis izinnya, Anies Baswedan seorang gubernur DKI yang tidak mau tanda tangan, berarti ya tutup dengan sendirinya. Itulah namanya kekuatan politik yang luar biasa. Oleh karenanya Pak Rianto sebelum P3 masuk ke sana, kita suguhi 9 komitmen yang namanya fakta integritas. Beliau sanggup membantu memperjuangkan Nahdlatul Ulama yang rahmatan lil alamin dan sanggup membantu lembaga pendidikan ma'arif yang tadi saya sampaikan itu.
nanti kita tagih karena itu janji beliau. Termasuk yang terkait dengan P3, beliau akan ikut membantu mengusahakan DPR P3 nanti tiap diambil dapat 1 kursi. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Oleh karenanya saat gentian untuk pemenangan beliau kita juga bantu. Makanya kemarin kita kirim alat peraga kampanye di seluruh PAC Kabupaten Blitar. Oke? Sudah terima belum? Pun. Sudah. Berikut sedikit bantuan untuk ongkos masang. Untuk ongkos masang, jadi masing-masing PAC kita kasih 250.000 untuk apa itu yang ada yang dikirim ke panjenengan itu ojo kok dalane ning kamar kok pasang ning omahmu dhewe. Itu harus keluar semuanya. Banner, kalender semuanya harus dikeluarkan karena itu amanat. Ya. Jadi itu tolong segera dikirim karena waktunya tanggal 9 Desember kalau dihitung dari sekarang kira-kira sekitar 20 hari lah hari efektif. Karena nanti sudah ada hari tenang. Sebelum ini waktu 20 hari tolong alat peraga kampanye yang ada di panjenengan itu harus segera disebarkan berikut bisik-bisik, ajak-ajak dan sebagainya. Itu yang nomor pertama kaitannya pilkada. Yang nomor berikutnya, kita punya kewajiban membentuk wanita persatuan pembangunan, baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat tanah cabang. Kabupaten ketuanya Bu Cici, nanti tolong disampaikan apa oleh-olehnya ketika pertemuan di Jawa Timur. Berikutnya juga membentuk gerakan pemuda Ka'bah, ketuanya Muhammad Faruk, nanti supaya menyampaikan. Begini para Bapak Ibu sekalian, kita harus segera mengadakan regenerasi. Nanti GPK telah terbentuk, WPP terbentuk, kita undang, kita doktrin, kita kader, kita adakan kaderisasi, mungkin di ruangan ini atau kita sewakan tempat lain, pokoknya seperti kita pada waktu dulu. Diadakan latihan kader dasar, supaya anak-anak muda itu paham apa sebenarnya manfaat perjuangan politik itu dan apa jati diri Partai Persatuan Pembangunan itu. Kita bersyukur kemarin Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU telah menyampaikan bahwa P3 itu adalah aset bangsa dan warisan para ulama. Maka dan beliau menyampaikan bahwa P3 itu lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Itu benar pernyataan itu. Nah, generasi kita banyak yang nggak tahu bahwa dulu itu ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Parmusi, ada Perti, ada PSII, Persatuan Persatuan Sepak Bola, Partai Serikat Islam Indonesia, PSII. 4 partai Islam itu pada tanggal 5 Januari tahun 1973 berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Ketua umumnya Profesor Dr. Yai Idham Khalid, lambangnya Ka'bah, asasnya Islam. Itu partai NU yang melebur ke P3. PKB itu didirikan oleh orang NU, tapi tidak NU yang melebur dengan P3. Maka pernyataan Ketua Umum PBNU bahwa P3 itu lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama itu benar. Memang seperti itu. Nah, oleh karenanya kita harus punya kader yang kita jaring melalui wanita persatuan pembangunan dari unsur perempuan, kemudian gerakan pemuda Ka'bah dari GBK dari laki-lakinya, kita kumpulkan, kita gembleng, kita doktrin sebelum nanti akhir masa jabatan saya dan teman-teman sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Blitar. Karena insya Allah tanggal 20 Desember ini muktamar di Makassar. Setelah itu diikuti bulan-bulan berikutnya Muswil, kemudian Muscap. Sehingga kalau saya hitung kira-kira maksimal saya jadi ketua DPC itu tinggal 6 bulan. Oleh karenanya sebelum saya berhenti dari ketua DPC P3 Kabupaten Blitar, saya punya
niat yang sungguh-sungguh akan mengadakan pelatihan untuk generasi muda dari unsur laki-laki se-Kabupaten Blitar. Nanti kita ambil per kecamatan berapa, dari perempuan juga itu kita kumpulkan, kita kader mungkin sampai 2 atau 3 hari supaya betul-betul mateng. Setelah itu nanti mudah-mudahan akan muncul kader-kader partai. Tadi ada yang mengingatkan saya bahwa P3 itu terkesan partainya orang tua. Memang iya, terkesannya seperti itu karena generasi muda kita belum tertarik masuk P3 karena memang tidak tahu jati dirinya P3. Oleh karenanya bapak-bapak, pada waktu kita kasih alat peraga kampanye itu, sekaligus kita kasih belangko WPP dan GPK di tingkat kecamatan masing-masing. Bagi yang sudah diisi nanti dikumpulkan di sana di Mbak Atik dan Bu Cici untuk dikumpulkan, nanti kita rekap. Dan bagi yang belum, segera nanti segera dibentuk WPP dan GPK. Nanti kalau ada panjangan pengurus muslimat, kemudian ada yang menjadi pengurus BPP, itu tidak masalah. Karena BPP itu bukan parpol. BPP itu ormas. Undang-undangnya sama dengan muslimat, dengan ansor. Jadi kalau ngomong ini kok double anggota partai. Wanita Persatuan Pembangunan itu bukan partai politik. BPP itu bukan partai politik. Jadi itu ormas, sehingga itu tidak ada larangan merangkap jabatan karena itu bukan partai politik. Kalau PAC, DPC itu partai politik, tapi kalau BPP dan GPK itu ormas, tidak masalah. Dan monggo Bapak semua kita melirik kader-kader yang potensial di daerah kita. Kita harus meninggalkan menciptakan kader-kader yang baik. Ketika kita sudah tidak mampu berjuang di P3, kita melihat P3 itu masih berkibar, berkembang karena munculnya kader-kader baru yang tidak kalah semangatnya dengan kita-kita ini. Memang juga tidak mudah, karena sekarang itu orangnya ubah ini gamonnya duit. Kadang-kadang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita sering-sering pertemuan itu begitu diundang ya takut samune orang. Makanya kadang-kadang kayak DPR siji. Setiap pertemuan itu menjadi 5 juta satu kali pertemuan, minimal biayanya seperti itu, sehingga kalau sering-sering pertemuan ya dua itu. Nah ini nanti, mohon maaf ya, nanti semua kita kasih transport 100.000 per orang, jangan khawatir. 100.000 nanti, tapi aja tuh mat pisan toh iki no. Sekali lagi begitu. Berikutnya balik nih. Seperti Pak Yai Haji Muhajir, Pak Asmuni, tokoh-tokoh lama, Pak Zuhadi, yang tokoh-tokoh lama itu ya mesti bayang nih ngono. Ya Allah, aku biar dicari urunannya gelem. Mending ngono, cari urunannya gelem. Saya ini kan mesti nyaman nih. Bukan masalah, tapi panjangan harap maklum. Enggak sering rapat, kok bentulan rapat ngono ya. Gendowe memang. Karena kita juga urusan kita banyak sekali, pengeluaran kita juga banyak sekali, dan DPR-nya cuma 1. Oleh karenanya ya wis piye-piye ya maka kita yang kita siapkan sebisa mungkin untuk kaderisasi. Tanggung jawab saya tidak masalah, biayanya berapa tidak masalah. Cuma nanti kader itu memang tidak dilatih untuk didik-didik duit. Ya walaupun tetap dikasih sangu, makan gratis, tempat tidur gratis, mulai bawa ilmu, terus menjadi pengurus P3 di tingkat kecamatan. Yang sepuh-sepuh itu kalau ada anak muda tampil aja cemburu. Aku dari ketua P3 mulai 71, 73, mamane 77 ketua P3, para diganti. Jangan begitu. Kalau jangan mulai 77 dari ketua P3 sampai saat ini ada yang ganti, berarti sama dari sebagai kader. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa membuat kader. Oleh karenanya kami dari DPC bertanggung jawab untuk mengadakan kaderisasi sebelum kami mengakhiri jabatan nanti di DPC
P3 Kabupaten Blitar. Dan yang lain masih bisa nanti dari DPC lagi, tapi saya ketua ini kan sudah 2 kali saya. Menurut anggaran dasar rumah tangga 2 kali harus diganti. Oleh karenanya, monggo Fastabiqul Khairat siapapun yang siap untuk jadi ketua DPC, saya persilakan, saya dukung sepenuhnya. Yang penting kita kompak, jangan ada dusta di antara kita, jangan berkhianat, jangan saling mengelikung karena kita butuh kekompakan. Siapapun yang penting itu kader P3 siap, semangat, ya semangat wonge sak duite, harap maklum bahwa anggaran P3 itu juga sangat kecil, terus kemudian kegiatan kita juga harus tetap berjalan. Oleh karenanya mohon dipersiapkan diri nanti untuk menjadi komandan P3 di Kabupaten Blitar. Itu. Jadi WPP dan GPK. Nanti yang terakhir, nanti kita sambung setelah Pak Arwani. Pak Arwani itu anggota DPR dan DPR RI, punya kewajiban menyampaikan, mensosialisasikan 4 pilar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ini nanti hanya formalitas, yang penting tak suruh hadir di sini. Nanti kita lebih banyak bicara tentang teknis, pembentukan GPK dan WPP, supaya nanti kita punya jariah membentuk pengurus yang semangat, punya jariah membuat kader-kader partai yang akan meneruskan P3. Simpel saja sebenarnya di P3 itu. Kenapa kamu di P3? Karena P3 itu partai warisan ulama. Berarti kita mau pada P3 itu nguri-nguri apa yang dulu diperjuangkan oleh para ulama. P3 itu dilahirkan oleh para ulama. Dan kita meneruskan, memperjuangkan P3 ini memperjuangkan warisan para ulama. Jadi simpel saja, karena kita tidak jadi ulama, ya meneruskan perjuangannya ulama di partai. Itu aja enak. Oleh karenanya sambil nunggu Gus Arwani, beliau masih di perjalanan dan datang di Blitar, masih makan. Saya persilakan Bu Cici untuk menyampaikan terkait dengan WPP. Mohon maaf nanti Bapak PAC segera menentukan siapa ketua WPP kecamatan, terus nanti ada sekretaris dan bendara, terus nanti melengkapi pengurus yang lain. Nanti baru Bu Cici ganti Mas Faruk untuk menyampaikan terkait dengan GPK. Monggo Bu Cici, saya persilakan ke depan, mic-nya ini di handle, panjangan ganti yang menyampaikan oleh-oleh jenengan yang barusan ikut pelatihan wanita Persatuan Pembangunan di Malang ya.